zikir Allah itu bagi seorang kekasih, bagi seorang yang mengimani, bagi orang yang benar mampu berharap, berjuang untuk mencintai Allah dengan bimbingan seorang Syekh Mursyid, dengan sungguh-sungguh niatnya seseorang untuk menjadi lebih mengenal kepada Allah dengan zikir Allah itu yang membuahkan ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan ingatnya kepada Allah, dijamin oleh Allah itu tenang hatinya. Nah, seorang ahli Allah yang berjuang dengan pelajaran ilmu-ilmu latifah dan muraqabah, maka akan selalu memandang syuhudul kasrah bil wahdah. Memandang syuhudul kasrah bil wahdah dengan muraqabah ahadiyah itu. Qul huwallahu ahad, dalilnya. Nah, mengesahkan Allah itu dengan cara awalnya syuhudul kasrah bil wahdah. Begitu dia mengingat Allah atau membaca Allah, maka sir hatinya memandang dan merasakan bahwa syuhudul kasrah bil wahdah, melihat apapun, ingat kepada Allah. Sehingga ingatnya kepada Allah itu, bahwa melihat apapun dia melihat itu ciptaan Allah. Itu buatan Allah. Satu contoh, seseorang memandang air. Maka dia melihat air itu semata-mata memandang af'al Allah. Dia akan terjadi tauhidul af'al. Karena tidak ada yang mampu satu makhluk, hiji jalmi pun, atau satu makhluk pun yang mampu menciptakan satu tetes air sekalipun. Maka dia melihat Allah sebagai penciptanya. Dia tauhidul af'al. Dia tauhidul sifat dan tauhidul asma. La fa'alu lima yurid. Apapun yang ada, apapun yang terjadi, itu orang ahli Allah sudah memandang itu adalah perbuatan Allah. Dengan kudrat irodatnya, dengan ilmunya adanya air ini. Aturan dan ketentuan air ini seperti ini. Atau Allah menciptakan buah-buahan yang bermacam ragam. Allah menciptakan pohon jeruk. Maka dengan ilmunya, kudrat irodat, ketentuan dan aturannya bahwa jeruk itu harus seperti itu. Berdasarkan kemahailmuannya seperti itu. Maka terlihatlah oleh ahli Allah keagungan kebesaran sifat Allah. Dia tauhidul af'al. Maka seketika dia musyahadatul af'al. Musyahadatul sifat. Semua ilmu. Musyahadatul asma. Nah, dia musyahadatul zat itu setelah melihat tauhidul af'al, tauhidul asma atau tauhidul sifat, termasuk musyahadatul af'al, dia tidak melihat apa-apa. La maujuda. Sehingga apapun yang wujud ini diwujudkan semata-mata oleh Allah dengan sifatnya, af'alnya, asmanya. Maka dia sudah memandang tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, otomatis dia musyahadatul af'al, musyahadatul sifat, musyahadatul sampai ke zat. Mana zat ini ada zat, ada kunhi zat. Itu ada versi yang seperti itu. Contoh, orang itu melihat angin, padahal angin tak terlihat. Ada kejadian satu kampung, sampai rumah itu roboh, pohon-pohon pada tumbang. Orang itu mengatakan ke temannya, di kampung itu angin besar sekali, sampai rumah dan pohon-pohon pada tumbang. Padahal kalau ditanya, kau melihat angin sebesar apa? Itu yang terlihat itu karena geraknya angin, sifatnya angin, af'alnya angin yang telah menumbangkan rumah dan pohon sehingga terlihat besarnya angin, padahal angin tak terlihat.
Nah, makna tauhid zat itu sudah sudah tidak melihat af'al dan asma angin itu sendiri. Dia langsung kepada zat anginnya. Bahwa angin itulah yang merobohkan dan mematahkan pohon-pohon itu. Nah, seorang ahli Allah melihat apapun dengan tadinya. Dia memandang seluruh tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, bahwa apapun yang dia lihat, melihat kepada Allah. Dia melihat ini adalah hasil perbuatan Allah dengan ilmunya, atas ketentuan dan aturan dan semua sifatnya. Maka dia sudah tidak melihat af'al dan sifat, dia sudah melihat Tuhannya. Seperti dia memandang angin. Padahal angin tak terlihat. Besar seperti apa, warnanya apa. Tapi susah kalau kepada Allah. Begitu kita melihat pohon, ingat kepada Allah penciptanya. Kita melihat air, lupa kepada Allah penciptanya. Kita melihat manusia, lupa kepada penciptanya. Kita melihat istri, lupa kepada penciptanya. Di saat kita melihat lautan, lupa kepada penciptanya. Melihat pohon-pohon, gunung-gunung yang begitu indah. Tapi orang jarang lupa. Banyak lupa kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau angin yang bergerak, angin yang berbuat, mereka percaya itu perbuatan angin, padahal angin tak terlihat. Andaikan kita ke satu kebun saja, di saat malam, dia jalan sendiri atau mungkin berdua, yang satu orang merasa merinding, kayaknya ini ada jin, padahal dia nggak pernah melihat jin. Tapi seakan meyakini itu adalah ada jin. Tapi kepada Allah. Itu baru sifat jin. Umpamanya anggaplah kalau jin itu ada. Sampai merinding. Karena mungkin kena takutnya. Atau kecingan gitu. Merinding. Seakan sudah meyakini di situ ada jin. Tapi kenapa kepada Allah yang sudah nyata-nyata perbuatannya. Baik alam uluwi itu alam atas. Awan yang berjutaan itu kubik. Membawa air sampai menurunkan hujan. Itu enggak ingat itu sebagai pencipta. Penciptanya adalah Allah. Melihat bintang yang berkedip, bulan dan sebagainya. Termasuk alam sufli, alam bawah, 7 lapis bumi dan seluruh isinya. Apapun yang terlihat. Dan itulah kita kadang-kadang kesulitan untuk memandang Allah. Maka dari itu, untuk memandang ke sana, dengan perjuangan seorang murid, dengan benar-benar mengikuti ajaran mursidnya atau gurunya dengan ketentuan-ketentuan dan aturan tertentu. Kata istilahnya adalah suluk mempraktekkan ilmu sufi itu sendiri, ilmu tasawuf sendiri, dipraktekkan dan dirasakan, maka dia akan selalu melihat suhudul kasrah bil wahdah, dia akan menjadi orang yang tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul dzat. Dia seketika akan selalu memandang musahadatul af'al, musahadatul sifat, musahadatul asma, musahadatul dzat. Karena sifat af'al asma itu tidak terpisah dengan dzat. Kalau terpisah, itu kan mustahil. Jadi sifatnya Allah itu, maka itu juga dzatullah. Laisa kamitslihi syai'un. Kita melihat pohon itu akan melihat sifat Allah juga. Di saat kita panas, ada pohon yang begitu rindang. Seseorang yang memandang Allah, begitu dia berteduh, maka akan terasa sifat rahmannya Allah. Sifat kasih sayangnya Allah. Begitu kita punya pohon, begitu pohon itu berbuah, maka orang itu akan memandang Maha Ar-Razzaqnya Allah, Maha Al-Kafinya Allah. Semua sifatnya itu akan terlihat nyata sehingga orang itu akan menjadi orang yang ta'zim kepada Allah. Mustahil mengagungkan Allah kalau kita sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita melihat kebesaran, kemahahebatan Allah. Maka sangat sulit jika seseorang berzikir Allah untuk wajilat qulubuhum itu sampai bergetar hatinya. Kenapa? Kalau tidak mempelajari dan merasakan keagungan, kebesaran, sifat-sifat Allah itu sendiri. Sehingga Syekh Dhinun mengatakan,
Man lam ya'dzuq lam ya'rif. Tidak akan pernah kau tahu jika kau tidak pernah merasakan. Maka di dalam ilmu tarekat itu ada istilah suluk. Suluk ini dulu ada suluk khusus seperti 40 hari. Ada orang di hutan, tidak boleh marah sambil puasa, tidak boleh bohong, tidak boleh ghibah. Karena di hutan susah. Malah ada suluk itu mau di hutan 40 hari lah, umpama. Itu ada yang tidak boleh minta bantuan kepada makhluk. Banyak ulama-ulama dulu, seperti jalan kaki, tidak boleh berkendara, tidak boleh meminta kepada semua makhluk. Secara logika itu bingung. Tapi kalau ada cara-cara khusus, dan itu pun dipraktekkan. Nah, cuman kalau Abi di sini diceritakan langsung, khawatir ada orang tanpa bimbingan guru, hanya mempraktekkan sendiri, akhirnya menjadi salah. Karena banyak orang sekarang itu dengan membaca buku atau mendengar dari YouTube, sehingga dia mengarang sendiri, menyimpulkan sendiri, akhirnya mempraktekkan sendiri tanpa ada pembimbing. Maka yang disebut fasaihu syaitan itu, tanpa guru itu akan sesat. Akhirnya dia mikir sendiri salah. Tidak sedikit yang salah. Yang dibimbing aja kadang salah, apalagi tidak. Itu pentingnya punya guru. Apalagi dalam dunia tasawuf. Tidak sedikit orang alladzina yu'minuna bil ghaib. Untuk musahadatul af'al, musahadatul sifat, musahadatul asma, apalagi ke musahadatul dzat, itu melenceng. Mukasafah itu mananya bisa memandang juri, jin, dianggap sudah mukasafah. Gitu. Kadang atau mungkin dengan hayalan. Yang lucu lagi orang bisa zikir di atas aras. Dengan hanya hayalan saja. Merasakan seakan dirinya sedang di aras. Tidak merasakan bagaimana kita diperhatikan oleh Allah. Kita zikir ini sedang diperhatikan Allah. Kita zikir ini sedang didengar oleh Allah. Kita zikir ini bisa merasakan bahwa kita sedang disaksikan oleh para malaikat. Dan zikir itu sedang ada dalam ridhonya. Atas pertolongan Allah, sehingga zikirnya pernah semata-mata merasa bersyukur kepada Allah, karena berzikirnya pun atas pertolongan Allah, yang sedang diperhatikan dan didengar, disaksikan oleh seluruh para malaikat, disaksikan oleh para nabi dan rasul, disaksikan oleh karamah-karamah kepada guru. Itu susah, begitu juga. Itu diantara.